Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar semuanya? Sehat? Sehat. Nah, Rusna gimana kabarnya? Sehat, nak? Sehat, Pak. Baik, bagus. Kita itu harus kita jaga kesehatan. Karena kalau di dalam tubuh kita yang sehat, pasti kita mendapat jiwa yang sehat juga. Baik. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Nah, Rusna, Hadir, Pak. Nak Zubairi, hadir. Nak Nelly, Hadir, Pak. Nak Ayu, Hadir, Pak. Nak Zubaiti, Hadir, Pak. Nak Rita. Hadir, Pak. Berarti hari ini hadir semua ya. Ya, Pak. Bagus. Anak-anak semuanya harus rajin ke sekolah, karena rajin ke sekolah itu adalah merupakan kewajiban. Karena kalau kita rajin ke sekolah, pasti kita akan mendapat ilmu yang lebih banyak. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, sekarang kita berdoa sama-sama ya. Tadi Bapak lihat anak Bapak itu ada yang hadir duluan, ya. Jadi sekarang yang memimpin doa adalah anak yang hadir duluan. Yuk, siapa tadi? Nak Zubairi ya? Ya, baik. Sekarang doa dipimpin oleh Nak Zubairi. Dan silakan Nak. Baik, teman-teman, mari. Kita berdoa sama-sama ya. Iya. Ya, silakan Nak. Kawan-kawan kita semua. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Bagus. Berdoa itu sangat penting. Kenapa kita harus berdoa? Supaya kita nanti di dalam kita mengikuti pelajaran, kita mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian selanjutnya, karena kita ini untuk menanamkan jiwa nasional kepada kita semua, apalagi kemarin kita habis mengikuti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita harus tanamkan dalam diri kita jiwa nasional, jiwa cinta tanah air. Baik, sekarang kita nyanyi sama-sama yuk. Kita nyanyi lagunya, lagu untuk menanamkan jiwa kita kepada Pancasila. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu Garuda Pancasila. Saya pimpin boleh Pak? Boleh, silakan Nak. Yuk teman-teman, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Radio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, hebat dan Bapak semuanya ya. Semangat belajar kali ini ya. Semangat. Nah, sekarang Bapak tanyakan kepada kalian semua, masih ingat gak pelajaran kita yang minggu yang kemarin? Masih Pak. Masih juga dalam tema 5 yaitu ekosistem. Jadi subtemanya apa? Daur ulang makhluk hidup. Ada yang tahu nggak? Apa itu daur ulang makhluk hidup? Ya Pak. Ya, bagus. Nah, Rusna, yuk. Daur ulang makhluk hidup adalah proses perkembangbiakan makhluk hidup. Bagus. Tepuk tangan dulu. Ya. Proses makhluk hidup
dengan dikatakan daur ulang itu adalah proses perkembangbiakan makhluk hidup. Jadi ada beberapa macam kita. Kalau misalnya makhluk hidup itu dengan ada cara bertelur, ada dengan cara beranak, ada juga dengan cara membelah diri. Apa itu? Tahu nggak? Hewan yang berkembang biak membelah diri. Saya Pak. Ya, bagus. Amuba. Amuba, ya bagus. Satu sudah nak lagi ya. Berarti sekarang kita masih berhubungan dengan makhluk hidup. Jadi materi pelajaran kita pada hari ini masih berhubungan dengan makhluk hidup, yaitu kelas 5 tema 5 ekosistem subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Ya, ada yang tahu nggak apa itu ekosistem? Ada yang tahu apa itu ekosistem? Hubungan makhluk hidup, Pak. Bagus, hubungan makhluk hidup. Ada yang lain nggak? Saya Pak, Ya bagus. hubungan makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup Pak. Ya bagus. Jadi di dalam lingkungan itu ada makhluk yang hidup. Contohnya ada apa? Yang makhluk hidup? Tumbuhan. Apalagi? Hewan. Apalagi? Manusia. Apalagi di lingkungan itu ada yang tidak hidup apa? Tanah. Nah, tanah itu sangat penting untuk berhubungan dengan makhluk hidup. Misalnya tumbuh-tumbuhan. Tanpa tanah, makhluk hidup seperti tumbuhan tidak bisa hidup. Nah, sekarang coba anak-anak bapak semuanya lihat ke papan tulis. Di situ ada media PowerPoint yang sudah bapak siapkan. Anak-anak lihat. Nah, coba lihat di situ. Ada gambar apa aja itu? Tikus. Tikus. Apa lagi? Ular, Ular. Apa lagi? burung, Burung. pisang, Apa? Ya. Nah, ini gambar-gambar ini apa yang terjadi pada gambar-gambar ini? Coba anak-anak pikirkan. Ada rumput ataupun disebut dengan padi, kemudian ada juga tikus, kemudian ada ular, kemudian ada elang, di sini ada jamur. Nah, ini semuanya saling berketergantungan. Nah, di dalam gambar-gambar ini menurut anak apa yang terjadi? Coba anak-anak pikirkan. Saling membutuhkan, Pak. Saling membutuhkan. Bagus. Apalagi? Baik. Nah, coba lihat dulu gambar yang selanjutnya. Nah, untuk menjawab gambar yang sudah Bapak sajikan tadi, sekarang kita coba ayo nyanyi bersama-sama ya. Bernyanyi bersama-sama. Apa judulnya? Rantai makanan. Baik, sudah siap? Siap. Siap. Ya, pelajaran kita tambah semangat, anak-anak tambah semangat. Ayo kita bernyanyi sama-sama. Ayo. 1, 2, 3. Mana di mana adik-adik saya? Adik-adik saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanam padi. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati. Rantai makanan ayo dipelajari. Ya, inilah hasil dari gambar yang sudah Bapak tampilkan tadi. Ada padi, ada tikus, ada ular, ada elang, ada jamur. Nah, disinilah tugas kalian nanti. Kalian buat di dalam LKPD yang sebentar lagi Bapak bagikan. Nah, sebelum itu kalian bagi kelompok dulu. Ya, bagi kelompok dulu ya.
Nah, sekarang bagi dua kelompok ya. Bagi dua kelompok. Ya, bagi dua kelompok. Ayo, bagi kelompok, ayo. Ya, ya, kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Ya, kelompok 1. Siapa ketuanya kelompok 1? Ibu Neni. Oh, Nak Nelly ya? Ya, Nak Nelly. Kelompok 2 siapa? Saya Pak. Ya, bagus. Ini LKPD-nya ya. Itu dikerjakan bersama-sama. Dikerjakan bersama-sama LKPD-nya. Sudah semuanya LKPD-nya? Nah, sebelum dikerjakan LKPD, terlebih dahulu kalian amati, ya, amati apa namanya di sini di papan materinya. Kemudian materinya juga itu ada di modul ajar sama buku paket, ya, dibuka buku paket sama modul ajarnya ya. Udah ada semuanya. Udah ya. Nah, ayo udah ada, udah siap ya. Saling kerjasama, ya. Kerja kelompok itu lebih baik. Ini Pak namanya nama kelompok apa nama kami ini? Nama kelompok, kerjanya secara berkelompok. Tidak boleh kerja sendiri-sendiri, saling membantu ya. Ya Pak. Nah, itu ada materinya yang sudah Bapak tampilkan di apa ya? Di papan tulis. Itu ada tentang rantai makanan. Tikus. Plankton. Tikus. Tulis. Tikus. Hai, assalamualaikum. Ya, coba diperhatikan. Itu ada videonya tentang materi kita pada hari ini. Ya, coba kalian sama-sama amati yang sudah Bapak tampilkan. Belajar tentang jaring-jaring makanan. Kalian tahu tidak apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Nah, kalian masih ingat tidak apa pengertian dari rantai makanan? Rantai makanan adalah siklus makan dan makan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup. Jadi, apa bedanya antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Kalau jaring-jaring makanan, ia terdiri dari beberapa rantai makanan. Sedangkan rantai makanan hanya ada satu alur saja. Jaring-jaring makanan karena rantainya banyak, jadi alurnya juga banyak. Nah, kalian masih ingat tidak pengertian dari ekosistem? Ekosistem di sini adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Kalau kalian lupa tentang materi ekosistem, kalian bisa lihat video kami sebelumnya ya, karena biasanya sudah pernah menerangkannya. Terima kasih yang sudah support, nanti kami YouTube channelnya ya. Sekarang kami akan membahas jaring-jaring makanan pada ekosistem pada rumput. Namun sebelumnya kalian mengerti dulu rantai makanan pada ekosistem pada rumput. Karena jaring-jaring makanan nanti terdiri dari beberapa rantai makanan. Di sini kita bisa lihat tumbuhan hijau dimakan oleh rusa.
lebih dari 2. Oh iya, kalau makan segala namanya omnivora. Contohnya adalah ayam. Ayam dapat memakan tumbuhan seperti padi dan bisa memakan hewan seperti belalang. Kita lihat kembali rantai makanan pada ekosistem pada rumput ini ya. Rumput kedudukannya sebagai produsen karena dia penghasil makanan untuk hewan lainnya. Rusa sebagai konsumen tingkat 1, harimau sebagai konsumen tingkat 2, dan jamur sebagai lekong besar atau pemulai. Apakah kalian sudah paham? Sekarang, amati jenis makanan pada ekosistem pada rumput berikut ini. Bisa kita lihat ada banyak rantai makanan di sini yang saling mengganti. Apakah kalian tahu berapa jumlah rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem pada rumput tersebut? Mari kita lihat satu-satu dari rantai makanannya ya. Di sini bisa dijelaskan satu persatu. Kita dapat simpulkan ada 6 rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem pada rumput tersebut. Selanjutnya, kami akan membahas jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Kita amati dulu salah satu rantai makanan pada ekosistem sawah berikut ini. Padi kedudukannya sebagai produsen, karena dia dapat menghasilkan makanan untuk makhluk hidup lainnya. Kemudian belalang sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, dan elang sebagai konsumen tingkat 3. Selanjutnya yang terakhir adalah jamur yang bergerak sebagai dekomposer atau pemulai. Sekarang, amatilah jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah berikut ini. Jaring-jaring makanan tadi terdiri dari beberapa rantai makanan, sehingga mungkin mengalir semakin kompleks. Nah, kalian tahu tidak berapa jumlah rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem sawah tersebut? Sekarang, kita lihat satu persatu rantai makanannya. Dapat disimpulkan ada 5 rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem sawah tersebut. Yang terakhir, Besarni akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan pada ekosistem di laut. Nah, baik, diperhatikan nih. Satu rantai makanan pada ekosistem di laut. Rantai makanan di laut. Fitoplankton kedudukannya sebagai produsen. Kemudian zooplankton sebagai konsumen 1 atau tingkat 1. Udang sebagai konsumen tingkat 2. Dan ikan besar ini sebagai konsumen tingkat 3. Bisa juga sebagai pemulai, karena ikan besar juga bisa memakan ikan yang sudah mati. Sekarang, amati jaring-jaring makanan ekosistem di laut berikut ini. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Dari jaring-jaring makanan di ekosistem tersebut, kalian tahu berapa jumlah rantai makanannya? Terima kasih untuk yang telah tidur di dan mengetahui tujuan ini. Seperti biasa, kita uraikan satu persatu rantai makanan dari jaring-jaring ekosistem di laut tersebut. Maka dapat kita sebutkan ada 4 rantai makanan pada jaring-jaring makanan tersebut. Oke, itu tadi materi kita hari ini. Semoga kalian paham ya. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bye. Baik, nah gimana? Sudah diperhatikan videonya tadi? Sudah. Nah, sekarang anak-anak kerjakan LKPD secara berkelompok yang sudah Bapak bagikan tadi. Sertifikus. Itu. Tadi
Pagi. Nah, itu bahannya ada juga di modul ajar. Ya, di modul ajar ada juga. Ini modul ajar ada nih, jaring-jaring makanan. Tumbuhan kelinci. Perlu anak-anak ingat ya, komponen-komponen dari rantai makanan. Ada produsen, ada konsumen 1, ada konsumen 2, ada konsumen 3, kemudian ada juga pengurai. Dikerjakan secara berkelompok ya, tidak sendiri-sendiri. Saling memberikan ide-ide, saling memberikan pendapat. Tulis lagi tulis. Belajar.
Gimana? Gimana ini kelompok 2 gimana kelompok 2 ini? Kami udah Pak. Baik, gimana anak-anak? Kelompok mana yang sudah siap? Kami kelompok mawar sudah. Kelompok mawar sudah siap? Ada. Ya, hebat di kelompok mawar. Kelompok melati sudah siap? Belum, Pak. Belum. Baik, kalau kelompok mawar sudah siap, sekarang ya kelompok mawar mempresentasikan ke depan, menjelaskan dari LKPD supaya di sama-sama kita lihat. Siapa yang ingin mempresentasikan? Kamu aja. Pak, saya. Ya, kelompok 2, kelompok melati, coba didengarkan, perhatikan. Nanti kalau ada tanggapan ataupun ada yang mau dipertanyakan, silakan. Kedua, satu aja Pak Peggy. Ya, satu aja. Satu aja. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Mawar. Mawar. Saya mewakili dari kelompok Mawar. Saya akan menjelaskan tentang hewan-hewan dan tumbuhan yang tadi. Soal yang pertama, jelaskan tingkatan trofik dalam rangkai makanan tersebut. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diurai sama jamur dan jadi pupuk padi. Nomor 2, apabila jumlah tikus berkurang, apa yang terjadi pada padi dan ular? Terangkan dengan bahasamu sendiri. Baik. Jawabannya, jika tikus berkurang, padi akan bagus tanpa hama yang mengganggu. Yang nomor B, apabila jumlah ular bertambah, apa yang terjadi pada tikus dan elang? Jawabannya, jika tikus berkurang, ular akan mati karena tidak ada makanan yang dimangsanya. Gimana, Pak? Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, kelompok mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Salam. Ya, sekarang kelompok melati. Biasanya kelompok melati ada yang perlu ditanyakan? Ayo mereka maju. Kelompok melati, sudah siap? Sudah. Maju terus. Siapa yang mewakili kelompok melati? Ayo maju, jangan malu-malu. Kalau malu-malu di Karena mulai Pak terus ya. Kami aja satu lagi boleh. Boleh, silakan. Kami aja. Ya, boleh. Biar Udah, kami siap, banyak siap. nilainya. Ya, bagus. Ya, boleh. Ya. Mereka udah siap juga. Pak kita jadi terus. Boleh. Mereka aja.
Mereka ada. Kami dari kelompok mawar lagi ya. Ya. Tentang rantai makanan yang terbentuk. 1. Tumbuhan kelinci. 2. Tumbuhan tikus elang. 3. Tumbuhan burung pemakan biji ular dan elang. 3. Tumbuhan burung pemakan biji dan ular. 4. Tumbuhan belalang, laba-laba, burung elang. 5. Tumbuhan tikus ubah. Ya, bagus. Nah, sekarang anak-anak, LKPD yang sudah kalian kerjakan, sekarang kita lihat bersama-sama yuk. Kita lihat bersama-sama ya. Di situ ada juga komponen-komponen dari rantai makanan. Nah, komponen dari rantai-rantai makanan itu ada produsen. Apa itu produsen? Berhasil, Pak. Penghasil. Contohnya apa? Padi. Padi. Tikus. Tikus, belum tepat tikusnya. Produsen adalah penghasil. Nah, jadi bisa jadi padi, bisa jadi tumbuhan-tumbuhan yang lain. Nah, disitulah terjadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bagaimana yang dikatakan dengan rantai makanan adalah proses makan-memakan antara makhluk hidup, mulai dari produsen sampai pengurai. Nah, baik, anak-anak semuanya, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, LKPD yang sudah kalian buat sekarang dikumpulkan, ya. Sekarang dikumpulkan. Ya, kelompok 2 mana? LKPD-nya. Baik. Nah, ini LKPD yang sudah kalian buat. Nanti Bapak akan mengasih kalian nilai. Nah, selanjutnya anak-anak, setelah kita pelajari pelajaran pada hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang apa enggak? Senang. Nah, ada enggak kira-kira materi yang sudah Bapak paparkan kepada kalian dan materi yang sudah kalian lihat di bahan ajar, ada enggak yang belum kalian pahami? Ada kira-kira yang masih bingung? Boleh ditanyakan. Ada Pak konsumen, Pak. Konsumen tingkat 1. bagus. Konsumen tingkat 1. Ada nggak yang bisa bantu Bapak yang jawab? Apa itu konsumen? Ada nggak? Konsumen itu adalah pemakai ataupun pemakan. Nah, itulah disebut dengan konsumen. Nah, kalau konsumen tingkat 1, berarti dia adalah pemakan tingkat 1. Kalau konsumen tingkat 2, itu dia adalah pemakan tingkat 2. Contohnya seperti yang sudah kita lihat sama-sama tadi di media, bahwa produsen itu adalah dimulai dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian konsumen tingkat 1, contohnya tadi adalah tikus. Kemudian konsumen tingkat 2 itu adalah ular. Ular memakan tikus. Kemudian konsumen tingkat 3 itu adalah elang. Elang memakan ular. Sehingga yang terakhir adalah pengurai. Yang mana yang dikatakan pengurai? Pengurai itu adalah jamur ataupun bakteri. Nanti
konsumen tiga itu mati. Nah, setelah mati dia akan busuk, dimakan sama jamur dan bakteri sehingga menjadi pupuk lagi untuk padi. Begitulah siklus rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak semuanya, kita sudah mempelajari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, apa perbedaan jaring-jaring makanan sama rantai makanan? Ada yang tahu nggak? Perbedaan jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Rantai makanan saling berkebutuhan. Ya, ini Bapak sampaikan ya kepada kalian semua. Perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan adalah rantai makanan itu adalah proses makan memakan antara makhluk hidup itu dalam satu alur. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah proses makan memakan dari kumpulan rantai-rantai makanan sehingga menjadi banyak alurnya, ya. Contohnya misalnya di dalam sebuah ekosistem di situ, ekosistem sawah ataupun ekosistem laut ataupun ekosistem di lingkungan-lingkungan yang lain. Itulah yang disebut dengan perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, sebelum Bapak tutup, kira-kira anak-anak Bapak ada nggak kira-kira pelajaran kita hari ini yang belum kalian ketahui? Sudah paham, Bang? Sudah. Baik. Makanya kita di dalam mengikuti pelajaran itu harus kita lihat betul-betul materi-materi yang kita pelajari. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, anak-anak Bapak semuanya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan kesehatan, umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran setiap hari. Nah, selanjutnya adalah pesan Bapak kepada kalian semuanya adalah harus menjaga lingkungan. Karena kalau kita jaga lingkungan, lingkungan kita akan bagus tanpa yang lingkungan yang rusak. Baik. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Tadi Bapak lihat anak-anak kami di sini yang aktif adalah Nahrusna. Nah, sekarang untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Nahrusna memimpin doa. Doa dulu Pak ya. Ya. Ayo kawan-kawan, mari kita berdoa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik anak-anak, pertemuan kita pada hari ini sampai di sini dulu. Sampai nanti kita bertemu lagi pada kesempatan pertemuan pelajaran yang akan datang. Baik semuanya, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.